enjoying the tour. And is it laughing? May I visit him? Thank you so much. Well, aqui na frente. Na frente. Ah não, na frente. Temos uma coisa. Pro 100 metros do nível do mar. And the Sugarloaf Mountain is little low. It's 400 meters above sea level. Just to understand how high is it. So normally when we are up the hills, is a favela, poor community. Not here because the Portuguese they live up the hill here. Santa Teresa, it looks like Lisbon. Be ready to click. Look at that old architecture. Look. Click. Lisbon, right? Have you been Lisbon? Someone? No. That viste? Parece, não? It looks like. Parece muito Lisboa. Hotel Santa Teresa. Amy Winehouse was here. Amy Winehouse estuvo acá, amigos. Este es uno de los hoteles más caros de la ciudad. Santa Teresa. If you have a chance, come back to Santa Teresa to enjoy the gastronomy. Good restaurants here. You can enjoy the local food, feijoada, for example. Amigos, si se tiene tiempo, vuelve para acá para degustar la feijoada, el plato local brasileño, la feijoada. Jadi ini pemberhentian pertama. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa dari sini lah. Semua Rio. Jadi itu adalah mukiman masyarakat masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan Santa Teresa tadi kita lewat. Santa Teresa itu tempat bermukimnya orang-orang kelas atas. Kita bisa melihat Maracana bordel. Wow. Let's go. The price guys. Kita sampai di Cristo de Edensor. But ini hujan cukup deras ya, nggak terlalu deras tapi cukup basah. Untungnya bawa jaket yang cukup proper. Yes, ini adalah toko souvenir dari part of Cristo Edensor. Cukup banyak ya yang jual patung-patung. Sebenarnya memang lebih bagus ketimbang yang kita beli. Tapi ini 40 parts Brazilian Real 45. Itu sudah cukup mahal karena yang terakhir kita beli cuma 20. Apa ini lebih murah? Ya sama ya, 45. Oke. Kita akan ke restroom dulu lah. Jadi kita di sini kayak review doang ya. Karena mahal-mahal bro, sumpah. 64, 9. Oke, itu tadi tempat souvenir. Dan kita coba ke ini adalah tempat makan. Let's find something. Dari ini. Aku harusnya bawa koin ya. Tadi ada sih koin ada satu Brazilian Real. Ya ini hanya butuh satu Brazilian Real sih. Dia nggak punya. Gimana coba? Jadi sebenarnya untuk ke Cristo Edensor ya. Itu ada beberapa cara, salah satunya itu menggunakan tram. Jadi itu yang paling famous, paling populer karena kita akan naik tram, kemudian masuk ke dalam hutan-hutan belantara dan sebagainya. Itu lebih otentik sebenarnya, cuman memang di tour ini karena aku harus ikut tour dan aku hanya punya 1 hari pas saya ada kegiatan, akhirnya aku harus memutuskan untuk dia naik jalan biasa gitu, jadi nggak lewat tram.
cuman oke, cukup seru juga karena tetap akan lewat. Jadi kita tadi lewat ini yang namanya Tijuca National Park ya. Ada yang bilang bahwa ini adalah urban forest terbesar di dunia. Jadi ya national parknya meskipun dikenal sebagai national park, dia ada di tengah Rio gitu. Jadi dia dikelilingi oleh kota Rio itu sendiri. Baru sadar kalau ternyata ada di belakang patungnya, bro. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya ya, masalah terbesar di sini itu kendalanya bahasa ya. Jadi banyak sekali masyarakat itu yang berkunjung ke sini, turis mancanegaranya itu adalah berasal dari Latin Amerika. Jadi mereka bicara bahasa Portugis, bahasa Spanyol, dan itu benar-benar hampir mirip gitu. Jadi mereka nggak perlu memahami atau menguasai Inggris gitu, bahasa Inggris gitu. Jadi ya akan jadi sedikit masalah. Dan masalah lain adalah di sini tuh benar-benar istilahnya multi etnik ya. Jadi white people, black people, tropical gitu, Latin gitu. Semuanya ada gitu. Jadi ketika kita ingin bicara, ngomong gitu, belanja misalkan, mereka nggak langsung recognize gitu, nggak langsung menyadari kalau kita itu turis asing gitu, dan mereka nggak langsung bicara bahasa Inggris. Even mereka tahu kita turis asing, mereka sudah terbiasa sekali untuk bicara bahasa Portugis dan Spanyol. Jadi mereka nggak akan langsung bicara bahasa Inggris, mereka akan ngomong bahasa Portugis atau Spanyol. Jadi udah dapat tiket, kita akan masuk ke Cristo Redentor. Jadi kita ini ada di belakangnya ya. Jadi Salon Dester ini ada di belakangnya, kita akan masuk ke sana. Obrigado. Haha. Ini apa sih? Udah mau buruk ini aku lupa. Khas Brazil banget ya. Wah, aku nggak expect. Aku kira bakal naik ke atas gitu ya. Kita lewat turun bawah sini. Oh enggak deh, sama. Kayaknya biar biar jalannya bisa antre kali ya. Oh. Kalau lihat di foto tadi itu rame banget yang datang. I should not lose my card. Oke, jadi ternyata harus naik van. Ya, ini van-nya. Oke. Ya, ini bisa aja, Mbak. Koceknya udah diambil, bro. Taruh di belakang aja. Sorry, I'm alone, so can I hear? Ini tadi udah naik. Acá, okay? 11:15. Now here, take the lift. Okay? 11:15. Ya, sayang banget ini berkabut dan Cristo Redentor ada di belakang kita. Such kind of big statue.
agak-agak membeku. So cold. Ya memang untuk ke Cristo Redentor ini untung-untungannya dengan cuaca ya, karena dia sangat tinggi, jadi potensi banget buat berembun, berawan. Jadi kita datang ke sini saat-saat berembun. Nah seharusnya kita bisa melihat view City of Rio dari sini. Jadi harusnya bisa kelihatan ya seluruh kota Rio di atas sini, tapi sayangnya enggak, karena tertutup kabut. Sedikit cerita soal patung ini. Patung ini dibangun tahun dibuka 1931, November 1931. Dibangun di atas, ini ketinggiannya 700 meter di atas permukaan laut, dan tinggi patung sendiri itu sekitar 30 meter atau 38 kalau nggak salah tadi. Memang tinggi banget, tapi memang katanya yang di Toraja itu jauh lebih tinggi daripada ini, jauh lebih besar. Tapi kita tahu ini benar-benar autentik ya. Jadi di dalam sini juga ada kapel ya, kayak semacam kapel gitu. Ada pelayanan bro. Apa? Tapi aku nggak ngerti sih gimana. Oke, ini ceritanya 16 century. Gunung ini ditemukan dan ya oke. Jadi itu Cristo Redentor. Kalau kalian mau kesini pastikan lagi cuaca cerah ya. Ini eskalator bagus banget. Jadi bisa di outdoor gitu. Memang ada sih eskalator outdoor, tapi ini keren. Manggarai harus ganti nih ke eskalator yang ginian nih. Kita ada di belakangnya, nggak kelihatan. Wih, ya kelihatan. Fasilitas cukup lengkap, sangat lengkap bahkan. Cafe, toilet dan segala macam semuanya bersih, bagus banget. Tapi memang sangat rame. Ini hari Jumat dan syukurnya memang cuacanya nggak terlalu bagus. Jadi sisi lainnya adalah kalau cuacanya nggak terlalu bagus, dia akan nggak terlalu rame gitu. Selanjutnya kita balik. Oke. Ada 3 lift ternyata ya. Jadi naik lift dan eskalator. Make sure nggak kehilangan tiket ya, karena ternyata mungkin ya ada beberapa jalan, ada naik tram, ada naik van, dan ada yang melalui jalan kaki lewat hutan. Jadi make sure tiketnya nggak hilang ya. Kita di drop lagi di toko souvenir. Buatnya tadi ada foto, bisa ambil fotonya di situ. Tapi fotonya fake banget, pakai background gitu. Menarik. Oke, let's go. Kita udah tiba di tempat kedua. Ini adalah Sugarloaf Mountain. Jadi gunungnya ada di situ. Tapi untuk meraih tempat itu kita akan naik cable car dari sini sekali, kemudian naik ke satu dan naik satu lagi. Great. Aku ketinggalan. Sebetulnya letak tempat ini nggak terlalu jauh dari hotel ya. Kurang lebih ya 2 km gitu mungkin kalau naik Uber ataupun naik Indraft, taksi online dan sebagainya. Mungkin hanya akan menghabiskan 30 Brazilian Real. Cakep, tempatnya ada di pinggir laut gitu. Ini kita naik apa yang satu itu ya? Oh, naik. Nggak ada yang bercanda, ini yang aslinya. Hap. Sama, tiketnya nggak boleh hilang. Ada nomor. Nggak boleh hilang. Again ya, jadi ini
tempat foto semacam ini tuh selalu ada gitu di Rio Star, di Rio Star, di Crystal, di sini juga ada ternyata. Ini kayaknya bentukannya zaman dulu kali ya. Time zaman dulu. Tuh. Wait. Wow. Apa nggak ngeri ya? Parkir. Now we are in the cable car. Yeah. Cable car ya. It's like something. Oh, wow. The right, ocean side. So on the right you see the ocean, on the left you see the city and the bay. Can you see that favela? Mira la favela que vemos ahí. Michael Jackson was there, was 97. They don't care about us, the song. Michael Jackson estuvo ahí, e hizo la canción. They don't care about us. ¿Sabe cantar? Tadi ada satu. Kita akan menuju satu lagi cable car yang akan ke top of the Sugarloaf Mountain. Wah, ternyata antriannya panjang, bro. Yup. Oh, ini bukan antrian. Kira ini antrian. Isso é atualizando para Não, para pingar é bom, né? Para pingar é bom. Então, o ativo mais alto mesmo, Airport of Santos. eu vou ajudar ele mais. Essas pequenas. But you can stay all day. Enjoy. Mas também que deve ser food. So nice. It's always beautiful when you enjoy scenery from the top, right? Cantik banget cuy. Ya, itu Copacabana. Itu aku nggak tahu. Cantik banget, gila, sumpah. Kita bisa melihat laut lepas di sebelah sana. Rio, gila, keren banget. Benar-benar luar biasa. Di sebelah sana kalian bisa lihat Copacabana. Dari sebelah situ. She said, I heard that before, so now I'm sending a picture of it. Just so you can see that good. Nah, ternyata cable car ini itu sudah dibuat, sudah dibangun sejak lama, bro. Aku nggak tahu persisnya kapan, tapi ada beberapa foto yang menunjukkan bentuk-bentuk lama dari cable car-nya. Nah, ini salah satunya yang warna kuning. Ini adalah salah satu prototype cable car yang lama. Dan kita akan punya satu lagi yang warna kuning. Tadi dijelasin sama guy. Wow.
helikopter. Jadi helikopter ini biasanya bawa keliling-keliling Sugarloaf Mountain ke Cristo Redentor dan lain-lain. Great. Jadi untuk naik helikopter ini, dia akan keliling ke Cristo Redentor di sebelah sana. Biasanya sore-sore itu harganya cuma 710 rial gitu. Kalau dirupiahkan saat ini mungkin itu sekitar 5 juta ya kayaknya ya. Iya, kayaknya 5 juta rupiah itu tuh satu orang. Untuk suatu pengalaman yang luar biasa ya maksudku ya, keren gitu. Kayaknya worth it lah. Tapi aku nggak punya 5 jutanya. Itu aja masalahnya. Jadi ini first cable car 1912 ya. Bentuknya kayak odong-odong sih. Lucu banget. Look. Terbuat dari kayu. Oke, kita akan balik ke bawah kembali. Waktunya balik. Satu lagi. Bora, bora. Bora, meu pai. Show, show. Estamos aqui já, pode vir. Jadi dia cuma ada dua ya, satu naik satu turun, satu turun satu naik gitu, terus bukan kayak gondola Dufan atau gondola ya Taman Mini gitu. Sebetulnya sih nggak efektif. Remember that Indonesian Minister of Tourism wants to build this kind of cable car to Puncak. Kalau itu sebagai alat transportasi massal nggak akan cocok sih. Oke, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Tapi katanya kita akan makan siang terlebih dahulu. Obrigado pela visita. TA Prosigno. Iya, next stop berikutnya adalah Stadion Maracana. Stadion salah satu stadion legendaris ya. Dibangun tahun 50-an. Jadi stadion utamanya Brazil dan wow, great, luar biasa. Ini adalah Stadion Maracana, stadion paling terkenal di Brazil. Ya, banyak sekali stadion di Brazil, apalagi sudah jadi tuan rumah Piala Dunia berapa kali ya. Tapi ini adalah salah satu yang paling legend, di mana pernah terjadi final yang sangat mengecewakan bagi Brazil. Mereka dikalahkan 2-1 oleh Uruguay tahun 1951. Aku lupa. Gitu. Luar biasa emang stadionnya. Stadion itu seperti bentuk dome ya. Ini tuh tadinya untuk 1951 ini memiliki kapasitas 200.000 penonton, tapi begitu tahun 2014 harus dikurangi jadi 70.000 penonton untuk alasan keselamatan. Banyak banget ada, jadi untuk akses masuknya sendiri ada spiral-spiral seperti itu. Ini square yang cukup besar dan dia dekat dengan metro. Ini adalah metro atau MRT kalau di Indonesia. Dekat banget, banyak akses. Luar biasa ini. Itu sudah lama, tapi bagus banget. Tujuan kita berikutnya adalah katedral. Jadi ini adalah bagian dalam gereja katedral di Brazil. Sebenarnya menurut
meskipun terlihat cukup klasik ya, tapi ini bukanlah gereja yang lama, ini adalah gereja yang baru, termasuk baru. Dan gereja katedral yang lama itu ada di, entah teman Brazil saya bilang itu ada di sentro, di daerah pusat kota, tapi tadi guide-nya bilang ada di daerah pelabuhan. Nggak tahu yang mana yang baru, tapi yang lama katanya itu pakai desain ala-ala barok. Nah, kalau diperhatikan gereja ini bentuknya seperti piramida dari luar, piramida jam apa namanya yang di Meksiko, apa suku Maya kali ya, ya. Dan langit-langitnya itu masukin cahaya dari atas ke bawah sini. Dan berbeda dengan gereja yang kebanyakan persegi panjang, ini bentuknya melingkar. Jadi jemaat itu menyimak khutbah itu dari depan sini. Keren banget. Dan ini patung salibnya dibuat melayang gitu ya, ada tali sebetulnya tapi kayak melayang gitu. Keren. Cakep banget. Kayaknya itu ada pianonya ya. Apa sih namanya, lupa aku. Itu piano untuk gereja. Ini altarnya. Keren. Dari luar ini tampaknya nggak terlalu bagus, cukup bisa dikatakan jelek, kayak bangunan nggak terawat gitu, tapi ternyata dalamnya wow, amazing banget ini, dengan ratusan keramik kayaknya membentuk siluet. Dan ini bagian tampak bagian luarnya dari gereja ini, terlihat banget kan kayak jelek gitu, piramida nggak kepake, lurus mungkin. Tapi memang filosofinya adalah kita harus melihat itu sesuatu itu dari dalam. Indah itu jelek di luar itu belum tentu jelek di dalam, dan di dalamnya sangat indah banget, luar biasa. The Italian one. The difference between the Italian one, guys, is in the middle you're gonna see the Brazilian colors: green, yellow, blue, and white. Okay. Venere, água de coco, beira do mar. Famous Celarón. There are so many people in here. Jadi kita sudah ada di Celarón. Celarón adalah nama seorang anggota ya. Jadi di sini dikumpulkan berbagai macam keramik dari seluruh penjuru dunia.